Hai, salam kenal. Ini adalah video cerita sambil bersih-bersih pertama aku ya. Cerita pertama, aku mau menceritakan tentang sebuah kisah yang sangat sederhana namun sangat menyentuh hati. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunda tercinta. Pemuda tersebut bernama Uwais. Suatu pagi saat sedang menikmati sarapan sepiring nasi goreng buatan ibunda tercinta, tiba-tiba datang sahabatnya bernama Abdullah menghampiri Uwais untuk bekerja bersama. "Assalamualaikum Uwais, ayo berangkat," teriak Abdullah. "Waalaikumsalam, iya sebentar," jawab Uwais. Lalu Uwais segera pergi ke belakang mencuci tangan dan berpamitan kepada ibunda. Berangkatlah mereka dengan semangat yang membara sambil bertukar cerita. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Uwais menghentikan laju kendaraannya dan memutar balik menuju ke rumah. Abdullah yang duduk di belakang kemudi bertanya, "Ada apa Uwais?" "Ah, tidak ada apa-apa Abdullah. Aku hanya lupa tadi meninggalkan piring kotor bekas makanku begitu saja. Aku tidak ingin jika ibuku yang menyucinya," jawab Uwais. Abdullah yang mendengar jawaban Uwais hanya melongo, kemudian matanya berkaca-kaca. Abdullah menepuk pundak Uwais seraya berkata, "Engkau sungguh anak laki-laki yang berbakti Uwais. Semoga Allah meridhoimu dan aku bangga memiliki sahabat sepertimu." Cerita pun selesai. Bagaimana? Suka tidak dengan ceritaku? Jika suka, tinggalkan komentar di bawah ya. Lanjut ke cerita kedua. Cerita kali ini berjudul "Maaf Karena Aku Mendua". Akhir-akhir ini aku merasa ada yang aneh dengan diriku. Karena tidak biasanya tiba-tiba aku memikirkan saudara kekasihku. Padahal aku orang yang sangat setia. Selama bertahun-tahun aku tak pernah berpaling dari siapapun. Tuhan, aku harus apa? Aku takut jika aku berpaling, ujung-ujungnya hanya kecewa yang aku rasakan. Karena bisa saja ternyata saudara kekasihku itu rupanya tidak semenggoda kekasihku. Namun semakin aku kalut dengan perasaanku, semakin pula aku tidak bisa berhenti memikirkan saudara kekasihku itu. Saudara kekasihku itu berpostur kecil dan panjang. Tentu sangat berbeda dengan postur kekasihku yang selalu bulat dan kadang tidak berbentuk. Akhirnya aku putuskan untuk segera menemuinya. Kulirik jam usang yang setia menempel di dinding ruang tamu. Tepat sekali. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Waktu yang sangat cocok untuk menemuinya, pikirku. Kulaju kendaraan roda 2ku pelan-pelan sambil terus memandangi setiap jalan. Siapa tahu aku menemukannya. Sambil terus mencarinya, kepalaku tidak henti membayangkannya. Kurasa aku sedang terhipnotis sekarang. Berapa menit kemudian, akhirnya aku menemukannya tepat di persimpangan jalan. Wajahku berseri, bibirku terus mengukir senyum. Tiba-tiba ada suara yang memanggilku. "Mbak, Mbak." Dek. Suara itu membuat jantungku berdegup lebih kencang. "Mbak." Lagi, suara itu memanggilku terus-menerus. Aku terdiam untuk sepersekian detik. Lalu, ku beranikan diri untuk menjawab. Iya mas." Akhirnya, aku menjawabnya walau dengan suara terbata-bata. "Mau pesan apa? Bakso apa mie ayam?" Pesan mie ayam mas 1. Lega. Akhirnya aku berani mencoba yang baru. Dan ternyata saudara kekasihku itu sangat enak. Tidak kalah dengan kekasihku si bakso. Jadi selama bertahun-tahun aku selalu setia sama bakso. Dan sekarang aku